Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuat tutorial ya, penyemprotan padi yang ke-8 kali ya, untuk usia padi 67-68 harian. Kondisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini padi saya. Yang dalam kendala padi saya ini, satu, terkena bakteri, kemudian wereng ya. Ada werengnya sekitar 5 sampai 6 lah dalam perumpunnya ya. Karena kalau wereng ini kita ngelihatnya di sini ya. Nah, di sini sekitar sini kalian lihat ada yang nih, dia nih, nampak werengnya ya. Tuh, ada werengnya ya. Kemudian yang seperti kuning begini ini terkena bakteri ya. Ini padinya tidak akan betul ini kalau terkena bakteri seperti ini, makanya kita menggunakan bakterisida. Kemudian kita menggunakan fungisida untuk pencegah patah leher ini ya, yang seperti di sini mengkuning ya. Kemudian kita taruh obat alikanya untuk perekat atau untuk memperkuat ya. Tapi lembingnya ini tidak ada karena saya menggunakan untuk campuran dari Pexalon itu sendiri, supaya lebih efektif dan lebih kuat, supaya untuk pengendalian lembing batu juga. Obatnya apa saja ya, beginilah kondisi padi saya ya, 67 hari. Obatnya apa saja, mari kita simak ya. Ini di musim penghujan ya, di 2025, bulannya bulan 1, tanggalnya 29. Mari kita bahas satu persatu obatnya, karena awal bulan ini musim penghujan. Jangan lupa kalian menggunakan perekat dan penembus perata ya. Ini cukup murah ya. Apa ini, gas stick nih, harganya saya biasa menggunakan setengah botol ini untuk per hektar perekatnya. Kemudian kita menggunakan obat yang sedikit berkelas ya, cuman harganya sudah mulai turun ya. Mungkin karena sering dipakai oleh petani makanya turun. Ini adalah produk dari Corteva ya. Ini Pexalon ya, dengan insektisida berbahan aktif trimethoxyyirin, 106 gram per liternya ya. Insektisida racun saraf yang bekerja secara sistemik, berbentuk patan berwarna kuning, yang dapat disinfektan dalam air untuk mengendalikan hama wereng batang coklat pada tanaman padi ya. Ini sangat bagus ya, saran untuk kalian ya, padi kalian sudah terkena wereng ya, sudah menetas banyak. Ini saya menggunakan dosisnya itu, kalau dari pabrikan ini sekitar 300 mili ya per hektarnya, sampai 500. Cuman kalau saya di sini menggunakan 200 mili sudah cukup untuk per hektarnya ya. Ini jangka waktunya ini sampai 21 hari sampai 25 hari ya, tidak terkena wereng ya. Ini dengan harga sudah turun ya. Musim kemarin saya menggunakan ini masih di kisaran harga 300 lebih, sekarang 265 per 100 milinya Pexalon ini ya. Ini obat wereng sangat ampuh. Untuk per hektarnya kalian menggunakan 200 mili itu sudah cukup ya. Pexalon sangat obat berkelas. Kemudian kita menggunakan Alika ya. Alika untuk pengendalian lembing batu. Ini Alika ini racun kontak dan lambung ya, untuk mengendalikan kutu-kutuan, ulat-ulatan pada tanaman padi. Bawang merah, bahan aktifnya lambda sihalotrin 106. Ini bahan aktifnya kurang jelas ya.
Nah, bahan aktifnya ini lambda sihalotrin 106 gram per liter, kemudian timetoxam 140 gram per liter. Ini saya menggunakan 200 mili untuk per hektarnya, cukup ya, karena saya bukan untuk penyembuhan ya, melainkan pencegahan saja, makanya cukup ya. Kalau untuk penyembuhan cukup 250 untuk per hektarnya, cukup lah. Kemudian kalian campur obat kurangnya juga. Ini produk dari Syngenta Alika ini ya, sangat merekomendasikan untuk lembing batu kalau Alika ini. Kemudian kita menggunakan, masih tetap sama ya, karena kemarin pengendalian bakteri ini kita menggunakan bakterisida dan fungisida juga ya, karena kalau tidak kita melakukan terus menerus ini berakibat fatal ya padi kita. Ini bakterisida dan fungisida baktoksin nih 150 al dengan bahan aktif koper hidroksi 150 gram per liternya ya. Ini untuk padi ya, untuk padi bakteri daun bergaris, kemudian bercak daun, kemudian busuk batang, hawar pelepah, blas ya, sangat mampu ya. Untuk dosisnya saya menggunakan 400 mili nih guys ya, 400 mili per hektarnya ini, karena sangat bagus baktoksin ini. Dengan harga 70.000 ini sangat murah ya. Obat dari Cina apa mana ini saya menggunakan 200 mili per hektarnya, tapi kalau kalian belum terkena ya, untuk pengendalian cukup 1 botol aja sudah tidak apa-apa ya guys. Kemudian menurut saya baktoksin ini sangat aman dicampur dengan insektisida maupun fungisida lainnya, yang setahu saya gitu ya, karena saya sudah mengalami dan mencobanya. Entah kalau di beberapa petani lain itu saya tidak tahu, tapi saya coba ini tidak terpengaruh. Ibaratkan dosisnya entah kebanyakan padi kita jadi stres, tidak ya. Kalau baktoksin ini sangat bagus. Kemudian kita menggunakan Nativo ya, ini fungisida ya, karena musim padi Inpari 32 ini rentan ya terhadap patah leher ini. Kemudian jamurnya pun gampang terkena ya. Ini Nativo ya, produk dari Bayer dengan bahan aktif trilaxobin 25% dan tebuconazol 50% ya. Ini harganya 70.000 untuk yang 50 gramnya ya. Sebentar guys, ada motor ini ganggu aja. Kemudian untuk untuk sasarannya penyakit blas, penyakit hawar daun bakteri, penyakit bercak daun coklat, kemudian penyakit gosong palsu ya, pada tanaman padi kalian. Nativo ini sangat jos fungisida yang sistemik ya. Ini saya menggunakan, karena fungisidanya saya campur dengan baktoksin itu, saya menggunakan cukup 100 gram Nativo ini ya. Oke, lanjut. Kemudian kita menggunakan Metahara, ini kalsium dan asam humat, mencegah rontok, mencegah penyakit jamur, mencegah penyakit layu ya. Dilengkapi asam humat 10%, mengandung nutrisi makronya ya. Ini kegunaannya, manfaatnya sangat bagus ya, meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan organ tanaman seperti bunga, buah, daun, meningkatkan kualitas dan penampilan hasil panen, memperkuat tanaman dari serangan pot
patogen, memperbaiki struktur dan mengurangi keasaman tanah, mengoptimalkan penyerapan unsur hara yang memperbanyak tumbuhnya bulu akar. Ini dia ya. Untuk per hektarnya saya kemarin menggunakan juga 1 kilo ya, penyemprotan kemarin kalian lihat saja. Sekarang saya juga menggunakan 1 kilo ya, tapi dengan satu syarat, ini jangan dicampur. Kalau kalian mau mencampurnya diaduk di sini, jangan dicampur dengan Nativo, kemudian Bactosin dan Pexalon ya, kemudian Alika. Jangan, ini langsung di tangkinya saja ya. Kalian langsung di tangkinya, dimasukkan ke wadahnya aja, dimasukkan ke situnya ya, dimasukkan ke tangki, jangan diaduk kalau misalnya kalian mau mencampurnya ini. Soalnya saya biasanya ini kan saya campur di dalam ember ya, kemudian saya takar. Ini enggak saya campur, takutnya kalau sejenis pupuk apa itu dia mau berbeku ya, takutnya gitu. Makanya kita melakukan pencegahan saja. Oke, cukup sekian video dari saya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.